dinobatkan sebagai naked bike dengan desain radikal di masanya, sekaligus menjadi naked bike paling powerful yang pernah dibuat oleh Suzuki. Inilah dia Suzuki GSX 1300 Peking. Tampil perdana pada ajang pameran Tokyo Motorcycle Show tahun 2001, motor ini awalnya dipamerkan sebagai naked bike konsep berteknologi canggih, di mana terdapat teknologi sidik jari untuk menyalakan motor, serta mesinnya sudah dilengkapi dengan supercharge yang diklaim bisa menghasilkan tenaga sebesar 250 horsepower. Awalnya Suzuki tidak yakin akan memproduksi motor ini secara massal, dan menurut Chief Engineering Suzuki yaitu Hiroshi Ryo, membuat naked bike dengan kekuatan setara dengan Hayabusa adalah hal yang kurang realistis. Pasalnya, jika tidak ditangani dengan baik, maka tenaga mesin terlalu besar ini akan mempengaruhi stabilitasnya saat dikendarai di jalanan. Namun, setelah dilakukan beberapa kali pengujian, Suzuki Peking ternyata mempunyai stabilitas di luar dugaan. Dan berkat hasil positif ini, akhirnya setelah beberapa tahun pasca kemunculan perdananya, Suzuki memutuskan untuk memproduksinya secara massal, dan kemudian motor ini dirilis di pasaran pada tahun 2007 sebagai Suzuki GSX 1300 Peking. Secara tampilan, Peking mempunyai desain yang gak jauh berbeda dengan versi konsepnya. Desainnya yang cenderung radikal ini mendapatkan kritikan dari berbagai media otomotif. Pasalnya ada beberapa hal yang terlihat absurd pada desain motor ini, khususnya di bagian knalpot dan tangkinya yang terlalu besar. Sehingga hanya ada dua kemungkinan ketika seseorang melihatnya, yaitu antara sangat suka berkat keunikannya, atau sangat tidak suka karena bentuknya yang terlalu absurd. Kemunculan Peking pada waktu itu sedikit membuat kecewa para fans yang telah menunggu lama. Pasalnya, Suzuki tidak memasangi mesin motor ini dengan turbocharged dan juga teknologi kunci sidik jari seperti yang ada pada versi konsepnya. Kabarnya, Suzuki belum meriset lebih lanjut jika kedua teknologi tersebut diaplikasikan pada motor produksi massal. Tapi ada juga yang menilai kalau kedua fitur tersebut memang sengaja tidak dipasangkan pada motor ini agar harga jualnya bisa lebih terjangkau. Namun meskipun demikian, menurut Chief Engineering Suzuki Hiroshi Ryo, Peking mengusung basic mesin yang sama seperti Suzuki Hayabusa generasi kedua. Pengembangannya pun juga dilakukan secara bersamaan, hanya saja ada beberapa perbedaan pada mesin Peking, salah satunya adalah pada bagian sistem intake dan juga exhaust-nya. Mesin tersebut mempunyai kubikasi 1340 cc, 4 silinder DOHC 16 klep berpendingin cairan dan oil cooler, full injection dengan transmisi 6 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 181 horsepower di 9.500 rpm serta torsi puncak 146 Nm pada 7.200 rpm. Tentu ini bukanlah tenaga yang kecil untuk ukuran sebuah naked bike, dan meskipun bobot keringnya berada di angka 235 kg, Suzuki Peking mampu berakselerasi 0-100 km/jam hanya dalam kurun waktu 2,9 detik. Tak heran banyak yang menilai kalau performa motor ini setara dengan Superbike 1000 cc yang ada pada waktu itu. Menurut hasil komparasi dari Cycle World, Suzuki Peking mempunyai karakter yang sangat identik dengan Hayabusa, yaitu mempunyai torsi melimpah di putaran RPM bawah. Namun karena Peking lebih mengutamakan kenyamanan berkendara di jalan raya dan tidak dibuat untuk kecepatan tinggi seperti halnya Suzuki Hayabusa, catatan top speed yang dihasilkan pun juga berbeda, di mana Hayabusa bisa mencapai 299 km/jam, sedangkan Peking terbatas hanya sampai 254 km/jam. Jika pengendara belum siap menerima tenaganya secara penuh, Suzuki sudah membekali motor ini dengan SDMS yang terdiri dari dua jenis engine mode, yaitu mode A untuk tenaga penuh dan juga mode B untuk tenaga yang dibatasi sampai 114 horsepower saja. Terlepas dari desainnya yang tidak bisa diterima oleh semua orang, Suzuki Peking banyak mendapatkan review positif dari berbagai media otomotif kenamaan, terutama soal penanganannya yang bagus dan juga performa mesinnya yang handal. Motor ini dibekali dengan suspensi depan upside down Kayaba berdiameter 43 mm,
Berikut suspensi belakang memakai monoshock Kayaba. Kedua suspensi ini sudah bisa disetting baik itu preload, rebound maupun kompresinya. Kemudian untuk bagian kaki-kakinya mengandalkan velg case wheel palang 3 ring 17 inch dengan ban 120/70 dan ban belakang berukuran 200/50. Kedua roda dipadukan pengereman depan double disc brake kaliper 4 piston dengan cakram floating 310 mm serta rem belakang single disc kaliper 1 piston dengan cakram 260 mm. Semua komponen Suzuki Backing ini dinilai mempunyai kinerja yang cukup bagus dan hampir tidak banyak mendapatkan keluhan. Sehingga ini menguatkan kesan bahwasanya Backing bukanlah versi downgrade dari Hayabusa, melainkan ini adalah versi lain dari Suzuki Hayabusa. Sayangnya masa bakti Suzuki Backing tidaklah bertahan lama, karena motor ini hanya diproduksi dari tahun 2007 sampai tahun 2012. Tidak ada yang tahu pasti kenapa Suzuki menghentikan penjualan motor ini, namun diperkirakan angka penjualannya yang terus menurun menjadi alasan kuat kenapa Backing dihentikan penjualannya. Tapi ironisnya justru setelah Backing didiscontinue, banyak yang mulai tertarik untuk mencari motor ini, dan mungkin beberapa orang sudah mulai menyadari apa saja keunggulan yang dimiliki oleh Suzuki Backing. Meskipun dari segi penjualannya kurang sukses, Suzuki sebenarnya tidak gagal dalam merancang Backing, melainkan mereka gagal membuat desain menarik yang disukai oleh kalangan luas. Di balik penampilannya yang terlihat absurd bagi sebagian orang, dan tak sedikit juga yang menyebut kalau motor ini adalah salah satu motor dengan desain paling jelek yang pernah dibuat, bagaimanapun juga Suzuki Backing tetaplah sebuah naked bike yang menggendong mesin legendaris Hayabusa yang ketangguhan serta performanya mungkin tak akan bisa disamakan dengan naked bike lainnya. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.